Saya dari Prodi Farmasi kelas C semester 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi titrasi alkalimetri. Teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian dari titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri terdiri atas dua suku kata, yaitu titrasi dan alkalimetri. Titrasi merupakan proses penentuan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan larutan yang sudah ditentukan konsentrasinya atau larutan standar. Titrasi asam basa adalah suatu titrasi dengan menggunakan reaksi asam basa atau reaksi penetralan dengan menetapkan beragam zat yang bersifat asam dengan basa, baik organik maupun anorganik. Salah satu metode titrasi adalah alkalimetri, yaitu penetralan asam dengan basa. Sedangkan alkalimetri merupakan cara penetralan jumlah basa terlarut atau konsentrasi larutan basa melalui titrimetri, merupakan reaksi penetralan asam dengan basa. Sehingga titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam H2O pembentukan garam dan H2O netral dengan pH sama dengan 7. Hasil reaksi antara H+ dan suatu asam OH- dari suatu basa. Kadar suatu larutan basa dapat ditentukan dengan mengambil volume tertentu larutan basa tersebut dan kemudian titrasi dengan larutan basa konsentrasinya diketahui. Yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri menentukan konsentrasi dari larutan NaOH dengan baku primer asam oksalat dan menetapkan kadar suatu bahan sampel asam cuka. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip alkalimetri adalah prinsip titrasi basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa menggunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik titrasi, di mana ion H dan asam akan bereaksi dengan ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral dengan pH sama dengan 7. Terjadi reaksi penetralan antara zat pentiter atau titiran dan zat yang dititrasi atau titrat. Yang keempat, prosedur kerja. Pertama, pembuatan larutan NaOH 0,1 E. Yang pertama, timbang 50 gram kristal NaOH di atas kaca arloji. Kedua, masukkan ke dalam beker gelas 250 ml dan tambahkan 50 ml air lalu diaduk. Yang ketiga, diamkan selama 2 jam setelah semua larut. Yang keempat, ambil 6,5 ml NaOH pekat dengan pipet dan masukkan ke dalam labu 1 liter. Dan yang kelima, tepatkan larutan pada garis batas volume dengan aquades dengan pipet tetes. Kedua, pembuatan indikator phenolphthalein atau PP. Pertama, timbang 200 mg phenolphthalein. Selanjutnya, larutkan dalam 60 ml etanol 90%. Selanjutnya, tambahkan air hingga volume 100 ml. Yang ketiga, pembuatan larutan baku asam oksalat. Pertama, timbang 0,45 gram H2C2O4 dengan tepat. Selanjutnya, larutkan dalam labu ukur 100 ml. Yang keempat, pembakuan larutan NaOH 0,5 N. Pertama, H2C2O4 dipipet dengan pipet volume sebanyak 10 ml dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, penetapan kadar asam cuka. Pertama, 2,5 gram asam cuka perdagangan dalam Erlenmeyer bersumbat yang berisi 25 ml. Kedua, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Yang ketiga, titrasi dengan larutan NaOH 0,5 N sehingga warna pink. Yang keempat, volume NaOH yang terpakai dicatat. Kelima,
Percobaan diulangi sebanyak 3 kali. 6. Hitung kadar asam cuka. Dan yang terakhir, saya akan memberikan sebuah contoh penentuan konsentrasi HCl dan dengan NaOH menggunakan titrasi alkalimetri. Alat-alat yang perlu dipersiapkan: yang pertama, buret; kedua, pipet tetes; ketiga, labu Erlenmeyer. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan: yang pertama, indikator phenolphthalein; yang kedua, larutan HCl dan NaOH. Prosedur kerjanya: yang pertama, masukkan larutan HCl ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya, ambil indikator phenolphthalein menggunakan pipet tetes, lalu tetesi ke dalam labu yang berisi HCl. Kemudian, masukkan larutan NaOH ke dalam labu yang berisi HCl dan indikator phenolphthalein. Hasil yang didapat dari prosedur kerja di atas: awalnya HCl berwarna kuning ketika dimasukkan indikator. Phenolphthalein tidak mengalami perubahan warna sedikit pun. Namun, ketika dimasukkan NaOH, warnanya berubah menjadi merah muda. Dan kita akan memperoleh reaksi kimianya: HCl tambah NaOH membentuk NaCl tambah H2O. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari reaksi di atas yaitu, mengapa dia berubah menjadi warna merah muda? Karena terjadi reaksi penetralan larutan asam dan larutan basa sehingga ia berubah menjadi warna merah. Karena di mana awalnya larutan indikator phenolphthalein itu tidak berwarna karena pH-nya 8,3. Ditetesi dengan HCl, pH-nya berubah menjadi kurang dari 7. Lalu ditambahkan dengan NaOH. Sekian penjelasan saya tentang titrasi alkalimetri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan jika teman-teman ingin mengkritik saya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.